Kali ini kita akan bongkar tuntas gimana satu kemenangan militer yang spektakuler bisa membentuk ulang strategi global Amerika selama 2 dekade terakhir, langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki. Ini dari invasi Irak tahun 2003. Sebuah kemenangan yang seolah-olah menabrak semua aturan dasar perang. Coba pikirin deh, gimana mungkin pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit bisa menang telak dan secepat itu? Aneh kan? Nah, untuk memahaminya, kita harus lihat momen ketika para jenderal senior di Pentagon yang pengalamannya puluhan tahun, idenya justru dikesampingkan. Dikesampingkan demi apa? Demi sebuah teori baru yang sangat kontroversial. Ini ibarat pertarungan antara tradisi ribuan tahun melawan ide gila yang lahir dari teknologi. Oke, mari kita bedah ini. Di satu sisi, ada aturan main lama yang sudah teruji waktu. Kalau mau nyerang, jumlah pasukanmu harus 3 kali lipat lebih banyak. Terus jangan sampai terkepung. Dan yang paling penting, jalur logistik atau pasokan itu harga mati. Tapi di sisi lain muncul sebuah ide radikal yang bilang, lupain itu semua. Ide ini bertumpu pada 3 keunggulan teknologi yang mengubah total cara kita memandang perang. Jadi menurut para penggagas teori ini, kuncinya ada 3. Pertama, kuasai langit sepenuhnya. Kedua, punya teknologi yang bikin kita bisa lihat dan dengar segalanya kayak dewa di medan perang. Dan ketiga, pakai pasukan elit di lapangan untuk mengarahkan serangan udara. Kombinasi ketiganya diyakini bakal jadi jaminan untuk perang yang cepat, murah, dan hasilnya sudah pasti. Ya, sebagian besar perencana militer veteran bilang ini ide gila. Berdasarkan aturan 3:1 tadi, mereka minta hampir 1 juta tentara. Tapi mereka cuma dikasih 130.000 orang dan disuruh maju. Bagi mereka, ini kedengarannya kayak misi bunuh diri ya. Dan yang bikin semua orang melongo, teori itu ternyata berhasil. Berhasil dengan sempurna. Rencana gila itu justru menghasilkan kemenangan yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah perang modern. Seluruh invasi, dari awal sampai ibu kota Baghdad jatuh, cuma butuh waktu 3 minggu. 3 minggu. Kecepatan yang benar-benar di luar nalar. Korban jiwa di pihak Amerika kurang dari 200 tentara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka meninggal bukan karena ditembak musuh, tapi karena insiden salah tembak oleh kawan sendiri. Angka yang luar biasa kecil untuk invasi sebesar ini. Dominasinya begitu total. Saking totalnya, pasukan Amerika sampai melakukan tindakan yang, ya bisa dibilang buat pamer. Mereka sengaja mengendarai tank keliling ibu kota musuh, seolah-olah lagi parade kemenangan, tanpa ada perlawanan sama sekali. Nah, disinilah bagian yang paling menariknya. Kalau kita tanya, kenapa strategi ini bisa seefektif itu? Jawabannya justru bikin kita mikir. Jangan-jangan ini cuma anomali, sebuah peristiwa yang cuma bisa terjadi sekali seumur hidup. Ternyata, suksesnya shock and awe itu bergantung pada 3 kondisi yang pas banget, yang kayaknya hampir mustahil terulang lagi. Pertama, Saddam sama sekali nggak punya pertahanan udara yang berarti. Kedua, medannya gurun, ideal banget buat teknologi pengintaian Amerika. Dan ketiga, strateginya benar-benar baru, bikin musuh kaget total. Fakta bahwa doktrin seradikal ini bisa berhasil, bahkan dalam kondisi super unik ini, memunculkan pertanyaan besar. Sebenarnya ide ini datang dari mana sih? Jawabannya, ternyata ada pada luka batin dari Perang Amerika yang paling kontroversial, Vietnam. Perang Vietnam itu bencana besar. Lebih dari 58.000 tentara Amerika tewas, dan di sisi Vietnam korbannya lebih dari 3 juta jiwa. Perang ini memecah belah bangsa Amerika dan memicu protes di mana-mana. Puncaknya adalah ketika dokumen rahasia Pentagon Papers bocor ke publik. Isinya menampar semua orang. Ternyata, para pemimpin negara sudah tahu dari lama kalau perang itu nggak mungkin dimenangkan. Tapi mereka terus mengirim anak-anak muda untuk mati, cuma demi gengsi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Pelajaran yang diambil oleh militer bukanlah soal taktik perang, tapi soal politik. Mereka merasa dikhianati oleh sistem demokrasi. Kesimpulannya, kalau mau menang, kekaisaran harus dipisahkan dari demokrasi. Perang harus dibuat cepat, efisien, dan jauh dari mata publik supaya nggak ada waktu buat demo atau perdebatan politik yang merepotkan. Nah, keinginan untuk menciptakan perang senyap inilah yang kemudian melahirkan sebuah pergeseran besar dalam cara Amerika memandang perannya di dunia. Muncul teori kekaisaran kedua yang jauh lebih agresif. Coba bayangkan begini. Ada kekaisaran ayah seperti di Perang Teluk tahun 91. Dia bijak, membangun koalisi internasional, punya tujuan yang jelas dan terbatas. Lalu ada kekaisaran anak di tahun 2003.
Dia ini pewaris yang gegabah. Motonya, buat apa punya otot kalau nggak dipamerin? Dia maju sendirian, nggak peduli aturan, dengan ambisi selangit yang nggak realistis. Dan teori anak gegabah ini yang merasa dibenarkan habis-habisan oleh kemenangan mudah di Irak membawa konsekuensi besar bagi militer Amerika. Mereka merasa sudah menemukan formula ajaib untuk memenangkan perang. Lihat saja datanya. Militer langsung jor-joran berinvestasi pada doktrin shock and awe. Salah satu buktinya, jumlah pasukan khusus yang super elit itu digandakan. Merekalah ujung tombak dari kekaisaran baru yang arogan ini. Tapi keangkuhan ini ada harganya. Ini menciptakan 3 masalah besar. Amerika jadi terlalu banyak punya komitmen di seluruh dunia, tidak punya fokus strategi jangka panjang selain pokoknya dominan, dan yang paling bahaya, jadi arogan, merasa nggak mungkin bisa kalah. Dan slide ini menunjukkan ironi terbesarnya. Di saat komitmen dan ambisi global Amerika makin besar, kapasitas militer tradisionalnya justru menyusut drastis. Lebih banyak tugas, tapi dengan alat konvensional yang lebih sedikit untuk mengerjakannya. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya untuk melihat bahaya apa yang sebenarnya kita hadapi hari ini. Jadi, intinya begini, Amerika salah membaca pelajaran dari Irak. Mereka mengira kemenangan dalam kondisi yang super unik itu adalah formula universal untuk menang perang di mana saja. Mereka pikir mereka sudah berhasil memecahkan kode perang itu sendiri. Padahal itu bukan aturan baru, itu sebuah pengecualian. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Ketika sebuah kekaisaran begitu percaya diri dengan satu teori perang yang lahir dari kemenangan tunggal yang unik, apa kira-kira titik buta terbesar mereka? Apa yang tidak bisa mereka lihat?